Oke sobat kreatif, balik lagi di channel Agus Janar ya. Jadi beberapa waktu lalu ada teman-teman guru dan dosen request ya, bagaimana cara membuat latihan soal, ulangan, kuis, termasuk yang akan kita hadapi selanjutnya ini adalah penilaian akhir tahun. Di tengah virus corona COVID-19 ini benar-benar sulit ya. Jadi belajar dari rumah itu ternyata tantangannya adalah harus online. Untuk itu buat teman-teman guru, dosen yang bingung membuat soal berbasis online, yang masih gaptek atau yang belum tahu aplikasi apa yang digunakan, bagaimana cara membuatnya, hari ini saya akan berbagi pengetahuan tentang membuat soal UAS, ulangan, kuis dan sejenisnya menggunakan aplikasi Quizizz.com. Ada banyak aplikasi yang kita bisa gunakan, dan kali ini saya akan kasih tahu cara menggunakan Quizizz ya. Untuk itu langsung saja kita buka browser, kemudian masukkan Quizizz.com. Teman-teman sebenarnya bisa menggunakan aplikasi berbasis desktopnya juga dengan download terlebih dahulu, atau di handphone Bapak Ibu juga bisa pakai ya, dengan download dulu di Play Store aplikasi Quizizz ya. Jadi sebenarnya serba mudah sekarang ya. Tapi karena ini membuat ulangannya itu biar lebih profesional, karena materi kita yang kita akan gunakan itu kan ada di drive kita ya. Itu kita gunakan berbasis web saja dulu ya. Jadi setelah memasukkan kata kunci Quizizz, kita masuk ke situsnya Quizizz.com. Jadi untuk guru-guru maupun dosen harus buat akun dulu ya. Jadi ini ada tombol mulai, sebenarnya ini khusus untuk peserta ya. Untuk yang mau mengikuti ujian, ulangan, kuis dan sebagainya bisa langsung mulai untuk gabung game. Ini di gabung game ya. Gabung game untuk teman-teman siswa, mahasiswa untuk bergabung di kuis ini. Jadi untuk yang daftar bisa klik daftar. Jadi daftar dengan Google saja bisa ya. Karena saya sudah daftar dengan Google, jadi saya tidak perlu daftar lagi ya, tinggal klik masuk. Jadi masuk, ini modalnya cuma akun Gmail saja. Kemudian akan muncul tampilan untuk guru atau dosen ya. Jadi teman-teman bisa ubah profilnya di sini. Kemudian bisa menemukan soal-soal atau kuis-kuis yang sudah dibuat oleh orang-orang di sini seperti ini, recommended for you. Jadi pastinya teman-teman dosen dan guru harus sudah punya ya soal plus jawabannya, pilihannya, sehingga bisa langsung kita membuat kuis dengan klik tombol buat kuis baru ini ya. Langsung saja kita coba buat kuis baru ya. Pertama kita ketikkan nama kuis atau ulangan atau ujian, PATTIK ya. Kemudian jenis pelajaran atau ini berkaitan dengan apa, bisa pilih salah satunya, PATTIK 2020. Kemudian pilih ini karena jenis TIK, kita klik komputer, kemudian lanjut ya. Selanjutnya inilah tampilan utama dari dashboard untuk membuat soal-soalnya ya. Jadi di sini ada menu pertanyaan baru. Jadi pertanyaan yang disediakan oleh Quizizz ini ada 5 jenis ya. Jadi teman-teman guru maupun dosen atau pengajar bisa menggunakan pilihan pertanyaan seperti yang disediakan oleh Quizizz.com ya. Ada pilihan ganda, ada kotak centang, isi bagian yang kosong, pemilihan, terbuka, berakhir ya. Nanti bisa coba-coba selanjutnya. Untuk yang kita cobakan sekarang, kita standar lah ya, gunakan pilihan ganda.
Oke, buat pertanyaan baru, kemudian pilihan ganda. Nah, jadi fitur atau fasilitas quizzes ini benar-benar user interface ya. Ya, user friendly ya. Jadi sangat bersahabat, simple ya, tidak ribet. Jadi di tampilan pertanyaan kita harus masukkan tulis pertanyaanmu di sini dan jawabannya di sini. Itu kita masukkan pertanyaannya. Saya sudah menyiapkan pertanyaannya. Jadi satu, kita cukup copy, kemudian paste di sini. Ya. Kemudian kita bisa masukkan jawabannya, pilihan ganda. Satu persatu kita masukkan. Kemudian ini kan disediakan 4 pilihan ya. Untuk tambahan pilihan bisa klik tambah pilihan jawaban. Siapa tahu teman-teman guru maupun dosen ada 5 atau lebih pilihan jawaban untuk pilihan ganda ya. Oke. Setelah memberikan pilihan jawabannya, kita harus menentukan jawaban yang benar ya. Karena kalau tidak seperti ini kita simpan langsung nggak bisa, karena jawabannya belum ada. Jadi kita harus siapkan juga kunci jawabannya. Nomor 1 jawabannya E. Ya, jadi kita isi centang E. Nah, centangnya hijau untuk jawaban yang benar. Kemudian dalam quizzes.com ini juga kita bisa tentukan waktu jawab untuk setiap pertanyaan. Jadi kalau dirasa cukup 30 detik, kita bisa pilih 30 detik. Kalau 60 detik juga ada, sesuai dengan kebutuhan atau kemampuan, prediksi kemampuan siswa dalam menjawab. Jadi setelah memilih ini, kita langsung bisa melihat previewnya ya di sebelah kanan. Jadi kalau bisa diatur lagi teksnya. Setelah itu kita bisa simpan. Maka satu pertanyaan sudah kita buat ya. Seandainya teman-teman guru maupun dosen membuat pertanyaan lebih dari 10, 11 harus kita buat secara berulang kali dengan langkah yang sama ya. Contoh, kita tambahkan lagi untuk pertanyaan kedua. Klik pertanyaan baru, kemudian pilih jenis soal, kemudian kita masukkan lagi. Seperti itu seterusnya ya. Terus ada yang bertanya, apakah hanya teks saja yang bisa kita masukkan dalam quizzes, pertanyaan quizzes.com ini? Jawabannya adalah bisa audio, gambar maupun rumus matematika. Jadi tenang saja buat teman-teman guru matematika maupun sejenisnya, bisa kita masukkan gambar, audio, termasuk rumus matematika. Jadi selain itu tidak bisa ya, video nggak bisa. Jadi untuk itu saya cobakan ya untuk menambahkan, siapa tahu ada gambar ya. Kita klik tambahkan gambar atau audio. Nah ini kalau mau gambar pilih gambar, kalau audio pilih audio. Jadi bisa langsung rekam juga di sini ya. Jadi siapa tahu pertanyaannya adalah langsung voice ya. Kita coba gambar, tambahkan gambar. Kemudian kita pilih salah satu gambar yang kita ingin berikan pertanyaannya. Seperti ini. Maka akan diupload ya. Di bawah ini akan sedang uploading image. Setelah itu terlihat gambarnya seperti ini. Jadi bisa kita masukkan pertanyaannya ya. Siapakah tokoh pada gambar tersebut? Oke, jadi jawabannya kita isi Ridwan Kamil, kemudian Ganjar Pranowo, kemudian Anies Baswedan, kemudian
Wayan Koster, dan mungkin Jokowi, itu contohnya ya, Jokowi Dodo. Nah, kemudian kita sekali lagi isi jawaban yang benar ya, Ridwan Kamil contohnya ya. Setelah itu simpan. Jadi seperti itu seterusnya teman-teman. Jadi sesuai dengan kebutuhan pertanyaan yang ingin dibuat. Nah, setelah selesai membuat soal, kita harus akhiri dengan menyeting kuis kita ya. Di sebelah kanan ada, kita bisa atur isi gambar, juga bisa gambar ulangan atau tes yang kita ingin buat. Klik, kemudian tambahkan gambar yang umpamanya logo sekolahnya atau apanya bisa. Kemudian bahasa juga bisa kita atur, bahasa Indonesia bisa kita atur, semuanya bisa kita atur ya. Indonesia. Kemudian pilih kelasnya ya. Jadi kalau teman-teman guru maupun dosen ngajar di kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, kelas 12, kemudian universitas, kita bisa klik di sini. Pilih kelas. Contohnya universitas atau kelas 12, boleh ya. Kemudian di nomor 4 kita bisa tentukan ya siapa saja yang bisa melihat ulangan atau tes yang kita buat ya. Seperti tadi saya bilang, jika teman-teman guru dosen ingin tahu atau ingin cari referensi soal-soal pada jurusan yang teman-teman punya, bisa lihat di aplikasi Quizizz ini. Namun jika soal ini private banget ya, jadi nggak pingin orang lain tahu, bisa pilih pribadi atau tidak terlihat oleh kita saja atau oleh siswa saja ya. Jadi orang lain tidak bisa copy paste soal-soal teman-teman. Kalau sudah pilih, kita contoh pilih public, kemudian kita klik simpan. Ya, jadi Quizizz ini benar-benar apa istilahnya, user friendly ya, sangat bersahabat sekali karena tampilannya cukup simpel. Kemudian pembuatan soalnya juga variatif. Sudah ya, setelah kita sudah buat, kemudian bisa kita kembali. Jadi selesailah soal yang sudah kita buat tadi. Nah, ini PAT TK 2020. Jadi kemudian pertanyaannya selanjutnya adalah bagaimana cara memberikan ulangan ini kepada mahasiswa atau siswa kita. Nah, di sini di dashboard kita ini kita bisa pilih soal-soal atau tes-tes yang sudah kita buat ya, seperti ini ya. PATTIK ini kita bisa klik main langsung atau memberikan ulangan langsung. Dijadikan PR juga bisa, atau latihan sendiri juga bisa. Untuk mengetes ya, siapa tahu teman-teman guru belum yakin apakah soal yang dibuat tadi itu sudah bagus apa tidak, bisa di trial, di tes sendiri dulu. Nah, jika ini juga bisa lihat tinjauannya ya, ada berapa pertanyaan. Kemudian kalau sudah tiba waktunya untuk memberikan tes, kita klik main langsung. Klik main langsung, kemudian di sini ada pengaturan lagi ya. Siapa tahu teman-teman guru atau dosen mengatur apakah jawabannya bisa kita acak, pertanyaannya kita acak, ini bisa diatur ya. Kita pilih klasik. Siswa menjawab dengan langkah mereka sendiri, bersaing secara individual dan memiliki keseruan di sepanjang kuis ya. Ini juga bisa klik ujian, sebuah mode tanpa embel-embel yang ideal untuk melakukan penilaian yang serius. Jadi harus menggunakan login ya. Kemudian tim juga boleh. Jadi kita pilih klasik saja. Kemudian kita juga bisa atur yang pertama, berapa kali murid dapat mengerjakan kuis ini. Jadi kita bisa tentukan juga. Jadi satu murid bisa mengerjakan sampai 2-3 kali atau 1 kali bisa. Tak terbatas juga bisa.
Jadi contohnya langsung remedi 2 kali, contoh bisa ya, siapa tahu pas pertamanya itu hasilnya tidak memuaskan, jadi mereka bisa mengulangi lagi kedua kalinya atau ketiga kalinya. Kemudian kita bisa ngatur siswa hanya dapat menggunakan untuk nama factory ya. Jadi ada beberapa factory yang menyenangkan, bisa kita centangi ya. Jadi kita atur juga tunjukkan pertanyaan di game, tunjukkan jawaban setelah babak selesai, bisa kita matikan atau kita hidupkan ya. Kita aktifkan. Hanya sebagai validasi juga bisa ya. Jadi setiap pertanyaan itu apakah kita tunjukkan jawabannya setelah dia menjawab, itu bisa kita atur. Nah, jadi pengaturan lainnya juga ada tunjukkan papan peringkat. Jadi nanti teman-teman guru dan dosen saat memulai atau melangsungkan UTS atau tes PAT, jadi bisa memantau ya, seperti menonton motor GP ya, siapa yang menyalip siapa, si A menyalip si B, jadi langsung dilihat papan peringkatnya secara live ya, bisa ditonton juga secara live. Kemudian pengaturan selanjutnya bisa kita atur acak tidaknya pertanyaan, acak tidaknya jawaban, kemudian dan lainnya ya. Kemudian kalau sudah diatur, kita langsung mulai ya, lanjutkan. Oke, jadi perlu saya bilang ini seru banget ya, keren banget ya. Apalagi sinyal atau koneksi itu mendukung ya. Jadi di sini kita bisa share kode ujian yang kita akan berikan ke siswa ya. Jadi kodenya adalah 674916 ini yang harus kita share ke siswa kita. Jadi mereka masuk ke Quizizz, gabung game, memasukkan kode ini ya. Jadi bisa juga langsung berbagi melalui Google Classroom dan lain-lain, bisa disalin linknya ya. Salin linknya bisa copy ke WhatsApp atau paste di WhatsApp atau di grup siswanya. Nah, ini harus kita tunggu ya. Jadi ada menunggu pemain bergabung dengan game. Jadi harus kita tunggu sampai semua siswa atau peserta sudah masuk ke dalam game kita, baru kita mulai. Jadi pastikan siswa atau mahasiswa itu semuanya sudah bergabung. Ya, ini biasanya membutuhkan waktu yang lumayan banyak juga kalau siswa atau pesertanya tidak langsung ya. Jadi 5-10 menit itu bisa menghabiskan waktu. Setelah itu kalau semuanya sudah bergabung, kita tinggal klik mulai. Ya, karena ini belum ada yang masuk jadi belum bisa. Kita bisa klik mulai, maka akan muncul 5, 4, 3, 2, 1 mulai. Jadi siswa semua akan mengerjakan kuis yang kita buat ya. Jadi kita di sini bisa memantau papan peringkat ya, live score-nya secara real time ya. Jadi untuk pembuatan kuis dan cara memberikan kuis melalui aplikasi quizizz.com itu kurang lebih seperti itu. Semoga bermanfaat. Jadi selanjutnya kita akan buatkan tutorial mengikuti kuis ya untuk user siswa maupun mahasiswa ya. Semoga bermanfaat ilmu ini. Terima kasih sudah menonton channel Agus Janer. Nantikan video-video selanjutnya atau tutorial-tutorial selanjutnya. Tetap dukung kreativitas anak muda. Salam kreatif. Sampai jumpa.